Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, semenjak usianya masih kanak-kanak hingga sampai akil balik atau cukup akal, dan juga sebelum diangkat untuk menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok insan yang sudah dikenal dengan sangat terpercaya di mata kaum Quraisy Makkah waktu itu. Sifat-sifat baiknya yaitu seperti jujur, amanah, dan fatonah telah terpancar dari dalam jiwanya. Bahkan saking terpercayanya, beliau digelari dengan istilah Al-Amin, yang artinya orang yang sanggup menerima amanah. Dalam kegiatan perniagaan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menanamkan sikap kejujuran dalam setiap transaksi perdagangannya. Ia tidak pernah mengecewakan para pembelinya. Maka begitulah pentingnya perilaku sikap jujur serta amanah ini. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, bahwasanya bahasan pokok pada surat Al-Mutaffifin ini adalah menerangkan bahayanya bagi mereka-mereka yang suka membohongi dan mengambil hak orang lain, serta bahayanya bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Dan mengenai hal ini sudah tertera dengan jelas di dalam surat Al-Mutaffifin yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Di dalam ayat 1 sampai 6 surat Al-Mutaffifin ini, Allah memulai awal surat ini dengan bahayanya bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, yang artinya celakalah, sebagai kode bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yakni orang yang jikalau mendapatkan takaran mereka minta ditambah, namun jikalau mereka yang menimbang atau menakar malah mereka menghemat. Merekalah orang-orang yang curang dalam perdagangan. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sungguh dahsyat, yakni hari pertanggungjawaban atas segala apa yang kita perbuat selama kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit namun diulang-ulang
merupakan sebuah perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini lazimnya dikerjakan dengan memainkan timbangan, ukuran, atau harga. Jika hal tersebut dikerjakan dalam jumlah banyak, itu semua sama halnya bahwa kita sedang mengkonsumsi harta dan hak orang lain dengan jalan korupsi, atau hanya menikmati honor tanpa melakukan pekerjaan maksimal. Pasti lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 7-17, Allah juga menerangkan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka sesungguhnya terdapat dalam daftar kejelekan dan disimpan dalam buku khusus yang berjulukkan Sijjin, atau kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin," yang artinya, sekali-kali janganlah begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 7. Dan mereka itulah orang-orang yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada dua, yaitu pertama, mu'tad, yaitu melampaui batas dan melanggar aturan hukum-hukum Allah. Yang kedua yaitu asim, yang artinya bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya kisah orang-orang terdahulu, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran. Antara lain alasannya adalah dikarenakan banyaknya dosa yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Dan dikatakan terhadap mereka, inilah azab yang dulu selalu kamu dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.